Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba menjelaskan yang materi kemarin saya kasih ya tentang teknik membilang dan notasi faktorial. Nah, untuk contoh yang ini, saya rasa untuk contoh yang ini Untuk contoh yang ini itu saya rasa kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ini kalau menurut saya nggak terlalu sulit, kalian tinggal menjabarin aja kayak gimana. Nah, sekarang kita ke contoh yang ini. Ini juga saya rasa kalian bisa pahamin ya. Nah, yang contoh nomor 2. Di sini kan ada dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan banyak bilangan yang dapat terjadi. Ya, akan dibentuk bilangan ribuan. Nah, kalau misalkan bilangan ribuan itu berarti kan gini, kalau kita baca penyelesaiannya ya. Angka pertama ribuan dapat dipilih dari 6 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya, misalkan dipilih angka 1, oleh karena angka-angkanya tidak boleh berulang, angka kedua ratusan dapat dipilih dari angka 6 yang mungkin, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, ini tuh kalian bisa baca sendirilah saya rasa. Jadi, misalnya gini, kan ada angka di sini tuh 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau ribuan itu kan berarti ada 3 ya penyusunnya. 4, 4. 4 ya. Nah, untuk yang di kolom pertama ini, di kotak pertama ini, kalau ribuan itu kan nggak mungkin ada angka 0 kan. Jadi yang mungkin itu pasti di sini, nggak mungkin kan ribuan 0 di sininya, diisi sama 0 kan nggak mungkin. Jadi kan yang pasti itu 1, 2, 3, 4, 5, sama 7. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Makanya kita tulis di sini 6 misalnya. Dia tidak boleh berulang kan? Dan tidak boleh ada angka yang sama, berarti tidak boleh berulang. Jadi kalau misalnya udah satu angka dipakai untuk kotak sini, berarti sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya tuh ada 7. Jadi sisanya, kalau udah dipakai di sini 1, sisanya 6. Tadi bukannya di sini 6, kok dikurang 1 sisa 5? Kan nolnya di sini bisa, boleh. Ya, kan yang nggak boleh itu 0 di depan. Nggak ada angka ribuan yang angka 0 di depan. Nggak ada kan. Tapi kan kalau di tengah bisa dia. Jadi makanya 0-nya dimasukin. Nah, dari 7 angka ini udah dipakai 1 tadi. Makanya jadi sisanya 6. Terus untuk yang ini, sama. Berarti udah 2 angka dipakai kan? Jadinya 5. Terus di sini 4 berarti. Jadinya semuanya tinggal dikali, ada 720 bilangan. Nah, terus sekarang kalau misalnya yang B, banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Berarti kan sama ribuan juga ya. Cuman kita tahu itu ganjil atau genap dari bilangan yang di depan, bilangan ribuannya atau di akhirnya. Misalnya, angka 20. 20 ini genap atau ganjil? Genap ya. Karena kita tahu nih, ini nih, satuannya 0. Terus misalnya 33 ganjil. Jadi kan lihatnya dari yang paling akhir ini ya. Makanya kita taruh di sini. Berarti yang kotak paling akhir itu cuma bisa diisi sama angka ganjil. Berapa aja angkanya? 1, 3, 5, 7. Iya enggak? Jadi kan cuma ada 4 berarti. Dah, ini untuk yang depan. Untuk yang terakhir. Sekarang untuk yang depannya. Tadi 0 itu nggak bisa untuk yang di sini. Karena nggak ada ribuan yang depannya. Nggak ada kan, misalnya 1000. Jadi ditulisnya 0, 1, 0, 0, 0. Nggak ada kan begitu? Gitu, makanya 0 itu nggak bisa. Terus, jadinya kan tadi ada berapa? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi udah kita pakai nih buat di sini. Satu angka. Berarti sisanya 5. Nah, untuk yang tengah. Yang tengah ini kan udah ada 7 ya semuanya ya. Udah dipakai 2, sisanya 5. Udah dipakai 3, sisanya 4. Nah, 5 kali 5 kali 4 kali 4. Jadi semuanya ada 420
bilangan. Nah, yang C itu banyak bilangan yang kurang dari 4.000. Yang kurang dari 4.000 berarti yang depannya nih yang kita atur ya. Kenapa jadi begini? Nah, kurang dari 4.000. Kalau kurang dari 4.000 yang pasti masuk 4 nggak mungkin kan? Karena kalau kurang dari 4.000 berarti nggak mungkin di depannya 4. Berarti yang mungkin itu 3, 2, sama 1. Berapa angka nih semuanya? Jumlahnya ya. Bukan ini karena ada 3, ada angka 3 makanya 3 di sini tulis enggak. Jadi di sini itu ada 1, 2, sama 3, ya kan? Jadi ada 3 angka di sini yang bisa ditaruh di depan. Berarti di sini kita tulisnya 3. Ya, terus untuk di sini sama tadi, kan nggak boleh sama, berarti di sini 6. Terus di sini 5, di sini 4. Gitu, tinggal dikali aja nanti. Berisik banget sih. Jadi semuanya ini 360 bilangan. Gitu ya. Tadi tuh kenapa di sininya cuma ada 3 angka? Karena kan yang diminta itu kurang dari 4.000. Yang mungkin kurang dari 4.000 itu ya 1, 2, sama 3. Ya kan? Nah, terus nggak boleh sama. Berarti kalau udah diambil salah satu dari sini, udah diambil satu nih, misalnya ditaruh di sini angka 2. Misalnya di sini taruhnya angka 2. Berarti kan yang boleh cuma 0, 1, 3, 4, 5, 7. Ada berapa angka? Ada 6. Gitu. Ini tuh emang agak sulit mungkin pemahamannya awal-awal, tapi kalau kalian baca lagi dari sini dan pemahaman dari saya ditambahin lagi, insya Allah kalian bisa paham. Kalau nggak paham, tanya ke saya, bukan nggak ngerjain tugas ya. Nah, terus sekarang misalnya yang notasi faktorial. Misalkan n bilangan asli bentuk n faktorial dinamakan n faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini tuh simbolnya. Nah, n faktorial ini n dikali n-1 dikali n-2 dikali sampai seterusnya. Jadi n faktorial itu merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut. Misalnya, dari 0 faktorial. Berarti kan n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali 3 sampai 0. Nah, substitusi n-1 faktorial itu sama dengan n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali sampai seterusnya. Sampai 1 juga ya. Nah, terus substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 ini ke persamaan 1. Jadi n-1 faktorialnya itu diganti jadi kan dapat n faktorial itu n dikali n-1 faktorial. Ini kan ini sama. Ini n-1, n-2 kali 3, 2, 1. Sama ya, kayak ini. Jadi kita substitusikan n-1 faktorialnya ini. Jadi bisa kita tulis n sama dengan n faktorial per n-1 faktorial. Nah, untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 faktorial per 1 dikurang 1 faktorial sama jadi 1 sama dengan 1 faktorial per 0 faktorial. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Jadi ini untuk penemuan rumusnya ya. Gitu, jadi awalnya itu dari n faktorial. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini 10 faktorial. Ya kan tadi begini n. Misalnya n, jadi n-1, n-2 gitu. Berarti kalau 10 faktorial 10 dikurang 1 kan 9. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial. Sampai 1 jadinya. Ini saya jabarin ya misalnya. Berarti kan 10 faktorial per 8 faktorial. Berarti kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Di bawahnya ini 8 faktorial, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Nah, ini kan sama aja ya.
Jadi hasilnya cuma 10 kali 9, 90. Oleh karena itu makanya di sini cuma ditulis sampai 8 faktorial. Jadi nggak usah ditulis sampai 1 karena kan pembaginya itu penyebutnya itu 8 faktorial. Kalau misalkan di bawahnya 6 faktorial berarti gimana? Tulis aja sampai 6 faktorial. Menghemat waktu kalian sih. Jadi kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena di atasnya 6 faktorial gini misalnya. Misalnya 9 faktorial sama 5 faktorial. Ya udah tulisnya gini aja 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Jadi sisanya kalian tinggal mengkalikan ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 gitu. Ya. Untuk yang B juga sama. Jadi kalau ini kan 100 faktorial, nah ini juga 100 faktorial, terus 97 faktorial, 3 faktorial. Berarti kan 100 kali 99 kali 98 kali 97 faktorial. Kenapa kok berhentinya 97? Kan penyebutnya ada 97. Kalau penyebutnya ada 98, kita berhenti sampai 98. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. Betul ya. Ini 97, terus habis itu ini juga bisa dicoret. Dapatnya berapa? 33 ya. 98 100 bisa dicoret, ini hasilnya 50. Nanti dapat di sininya ya, benar ya, 50 kali 33 kali 98. Itu sama dengan 161.700. Gitu. Insya Allah ini mah nggak ada masalah. Kalau ini, tulis bentuk berikut ke dalam notasi faktorial. 17, 18, 19, 20. Berarti gimana caranya? Yang hasilnya jadi kayak gitu. Kan berarti akhirnya 20 ya. Tapi dia berhentinya cuma sampai 17. Berarti 20 faktorial. 20, 19 kali 18 kali 17. Sama aja kan? Kayak di soalnya kan 17, 18, 19, 20. Kan masih ada 16-nya lagi. Ini kan sampai 1 berhentinya. Berarti di sini harus ada 16 faktorial. Gitu. Supaya sampai 17 aja. Kalau yang B-nya, N, ini N kali N-1 dikali N-2 dikali N-3. Berarti gimana ini? Ini berhentinya sampai N-3, kan ada N-4, N-5, N-6, sampai seterusnya. Berarti N faktorial per N-4. Selesai. Gitu ya. Nah, terus yang ini. Nomor 4. Uraikan bentuk N plus 2 faktorial dibagi N-1 faktorial menjadi polinom atau suku banyak untuk N lebih dari sama dengan 1. Gini. Yang nomor 4, perhatikan ya. Jadi, kan N plus 2 faktorial per N-1 faktorial. Berarti ini kan N plus 2 itu kan, kita nulisnya sampai N-1 berarti ya. N plus 2 kan berkurang 1. Di sininya berarti N plus 1, terus N, lalu N-1 faktorial. Nah, udah, di sini juga sama. N-1 faktorial. Jadi sisanya apa? Udah, berarti sisanya ini. N plus 2, N plus 1, sama N. Dikali ya. N dikali N, N dikali N pangkat 2. Terus N dikali 1, N. Terus 2 dikali N, 2 N. Terus ditambah 2. Ini nanti baru dikali N lagi. Jadi kan dapet ini dulu ya, saya kerjain berarti N ditambah 2N, 3N.
plus 2. Polinom itu suku banyak ya, jadi sukunya itu ada banyak. Dikali lagi deh, jadi n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah 2n. Gitu aja caranya, gampang kalau kalian mau pahamin. Yang ini, saya rasa juga sama ya. N plus 5 faktor. Oh, ini saya contohin deh. Satu lagi. Misalnya berarti N plus 5 faktorial per N plus 3 faktorial dengan 210. N plus 5 itu kan berarti gimana? Kita berhentinya berarti sampai itu aja ya. N plus 3. N plus 5, N plus 4. Dari mana kok bisa N plus 4? Kan tadi dia selalu berkurang 1. Di awal udah saya bilangin kan. N plus 3. Kenapa kok berhenti sama N plus 3? Kan di bawahnya ada N plus 3. Sama dengan 210. Ya kan? Jadi kita dapat di sini, ya udah langsung N plus 5, N plus 4, 210. Terus sama caranya kayak tadi, N dikali N, N kuadrat, N dikali 4, 4N, tambah 5N, 9N ya. Terus 5 kali 4, 20. Lalu kedua ruas dikurang 210, jadi di sini hasilnya 0, di sini min 210. Dapat N kuadrat tambah 9N minus 190 sama dengan 0. Pakai pemfaktoran, saya rasa ini nggak usah jelasin lagi karena kalian udah belajar di persamaan kuadrat. Ya, terus di sini N-nya sama dengan 10 atau N sama dengan min 19. Min 19 ini tidak memenuhi. Ya. Jadi nilai N-nya ini sama dengan 10. Gitu. Ya, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dipahamin benar-benar ya. Karena ini buat belajar kalian, tugasnya juga tolong dikerjain. Tugas kalian itu nggak ada gunanya buat saya, nggak bermanfaat apa-apa buat saya. Justru itu buat kalian, jadi tolong itu dipahami benar-benar. Ya, saya udah bikin video penjelasan seperti ini. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke saya. Bukan tidak mengerjakan tugas. Ulangan selanjutnya akan saya lakukan lisan juga seperti yang lalu sama. Saya nggak mau seperti ada yang kemarin lagi. Ya, jadi tolong betul-betul dipahami. Belajar daring itu bukan berarti kalian tidak sekolah ya. Kalian masih sekolah. Ya udah, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.